Pernah nggak sih kamu mikir, gimana rasanya jadi orang terkaya di dunia, punya miliaran dolar, bisa beli apapun yang kamu mau, rumah, jet pribadi, pulau pribadi, apa saja. Tapi gimana kalau ternyata kamu punya semuanya dan malah memilih untuk ngasih semuanya buat orang lain? Gak beli mobil mewah, gak pamer kekayaan di media sosial, bahkan ada yang sampai hidup sederhana di apartemen kecil meski punya uang triliunan. Dunia memang penuh orang kaya, tapi yang kayak gini, yang tak terikat sama hartanya cuma segelintir. Dan hari ini, kita bakal bahas 8 orang super kaya yang seakan gak peduli soal uang. Mulai dari miliarder yang nyumbangin seluruh hartanya sampai yang tetap tinggal di rumah lama meski bisa punya istana. Siapa aja mereka? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Warren Buffett. Orang ini dijuluki The Oracle of Omaha. Namanya Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia. Tapi meski kekayaannya lebih dari 100 miliar dolar, gaya hidupnya justru sederhana banget loh. Bayangin aja, dia masih tinggal di rumah yang sama yang dia beli tahun 1958 seharga 31.000 dolar. Gak punya puluhan mobil mewah, gak punya yacht, gak punya jet pribadi, makan pun sering ke McDonald's, dan minuman favoritnya tetap Coca-Cola. Tapi yang paling luar biasa bukan itu. Buffett udah berjanji bakal menyumbangkan lebih dari 99% kekayaannya lewat The Giving Pledge bareng Bill Gates. Dia pernah bilang, "Saya punya cukup untuk hidup nyaman, sisanya lebih baik untuk bantu orang lain." Kalau tadi kita bahas miliarder di dunia, sekarang kita turun lebih sedikit ke tanah air sendiri. Yang kedua ada Sandiaga Uno. Di Indonesia juga ada sosok yang kaya, sukses, tapi tetap rendah hati dan gak hedon, yaitu Sandiaga Uno. Sebelum dikenal sebagai pejabat publik, Sandiaga adalah pengusaha sukses yang membangun usahanya dari masa-masa krisis ekonomi. Tapi yang menarik bukan cuma perjalanannya, melainkan apa yang dia lakukan setelah sukses. Lewat berbagai program dan yayasan, Sandi fokus bantu UMKM, anak muda, dan perilaku ekonomi kecil. Dia sering bilang, kesuksesan gak ada artinya kalau gak bisa bantu orang lain ikut naik. Dan meskipun bisa hidup super mewah, gaya hidupnya tergolong moderat dan membumi. Sering turun langsung ke pasar, ngobrol sama masyarakat tanpa jarak. Dari Sandi kita belajar, kalau jadi kaya itu baik, tapi berbagi kesempatan supaya orang lain bisa kaya juga, itu jauh lebih berarti. Ketiga, Bill Gates. Dari kamar kecil di kampus Harvard, lahirlah salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia, yaitu Microsoft, dan di baliknya ada sosok jenius bernama Bill Gates. Gates dulu sempat jadi orang terkaya nomor 1 di dunia selama bertahun-tahun. Tapi setelah mencapai puncak, dia justru memilih jalan yang gak banyak orang berani ambil, yaitu jalan memberi. Bareng mantan istrinya, dia bikin Bill and Melinda Gates Foundation dan nyumbangin lebih dari 50 miliar dolar buat melawan kemiskinan, penyakit, dan bantu pendidikan di negara berkembang. Gates juga ikut bikin gerakan The Giving Pledge, ngajak miliarder lain buat janji nyumbangin sebagian besar kekayaannya. Gaya hidupnya, tenang aja, gak berlebihan, gak glamor, bahkan sering terlihat nyetir sendiri tanpa pengawal besar-besaran. Dia pernah bilang, kalau kamu punya lebih dari yang kamu butuh, itu artinya tanggung jawabmu buat bantu orang lain lebih besar. Dan dari situlah kita belajar, jadi kaya itu hebat. Tapi jadi kaya dan tetap peduli, itu baru luar biasa. Keempat, Chuck Finney. Pernah dengar tentang miliarder yang meninggal tanpa punya apa-apa, bukan karena bangkrut, tapi karena semua hartanya disumbangkan. Itulah kisah luar biasa dari Chuck Finney, pendiri Duty Free Shoppers, jaringan toko bebas pajak yang tersebar di seluruh dunia. Di masa kejayaannya, kekayaan Chuck sempat tembus 8 miliar dolar.
Tapi bukannya beli jet, kapal pesiar, atau istana, dia malah diam-diam nyumbangin semua buat pendidikan, kesehatan, dan perdamaian dunia. Dia hidup di apartemen sederhana, pakai jam tangan murah, bahkan sering naik transportasi umum. Tujuannya cuma satu, saya nggak mau nunggu mati untuk berbagi. Prinsipnya dikenal dengan sebutan giving while living, memberi selagi hidup. Dan di tahun 2020, Chuck Finney resmi menyumbangkan semua hartanya sampai rekeningnya nyaris nol. Gila ya, dari miliarder jadi orang biasa. Tapi justru di situ dia buktikan arti kekayaan yang sebenarnya. Yang kelima, Elon Musk. Kalau ngomongin orang kaya yang beda dari kebanyakan, nama Elon Musk pasti nggak bisa dilewatin. Orang ini pendiri Tesla, SpaceX, dan segudang perusahaan masa depan lainnya. Kekayaannya sempat tembus lebih dari 200 miliar dolar. Tapi, gaya hidupnya nggak kayak miliarder pada umumnya. Beberapa tahun lalu, Elon Musk sempat jual hampir semua rumahnya dan sempat tinggal di rumah kecil seharga sekitar 700 juta rupiah di Texas. Katanya, dia nggak butuh banyak barang karena pikirnya fokus ke satu hal, yaitu masa depan umat manusia. Dia pengen manusia bisa hidup di Mars, punya energi bersih dan teknologi yang nyelamatin bumi. Elon pernah bilang, tujuan saya bukan kaya, tujuan saya bikin perubahan. Yang keenam, Mackenzie Scott. Di dunia yang penuh orang kaya pamer, ada 1 miliarder perempuan yang justru memilih diam tapi memberi banyak. Namanya Mackenzie Scott. Dia adalah mantan istri Jeff Bezos, pendiri Amazon. Setelah bercerai, Mackenzie dapat bagian saham senilai lebih dari 30 miliar dolar. Tapi yang luar biasanya, dia nggak simpan itu buat gaya hidup mewah. Dia nggak beli yacht, dia nggak beli pulau, dan tidak bangun istana juga. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, Mackenzie udah nyumbang lebih dari 14 miliar dolar ke lebih dari 1.600 organisasi amal. Mulai dari pendidikan, kesetaraan gender, sampai bantuan kemanusiaan. Dan semua itu dilakukan tanpa yayasan besar, tanpa publisitas berlebihan. Dia pernah nulis di blog pribadinya, saya ingin uang ini bekerja untuk orang lain secepat mungkin. Dia nggak banyak bicara ya, nggak cari spotlight juga, dan efeknya luar biasa. Mackenzie Scott buktikan kalau kebaikan nggak perlu panggung, cukup niat dan tindakan nyata. Ketujuh, Azim Premji. Dari India, datang satu nama yang luar biasa. Azim Premji dikenal sebagai Warren Buffett-nya India. Dia membangun Wipro, raksasa teknologi di India, dari usaha keluarga menjadi perusahaan global. Kekayaannya puluhan miliar dolar. Tapi yang bikin dia beda, Premji menyumbangkan lebih dari 20 miliar dolar untuk pendidikan dan kesejahteraan sosial di India. Dan dia nggak melakukannya dengan gaya mewah dan pamer. Sederhana, kalem, dan fokus memberikan peluang bagi anak muda. Katanya sendiri, kita harus membangun keberuntungan kita untuk memperbaiki masyarakat, bukan hanya menimbun kekayaan. Nah, dari Azim kita belajar, kaya itu bukan cuma tentang apa yang kamu punya, tapi apa yang bisa kamu wariskan untuk kebaikan orang lain. 8. Budi Hartono dan Michael Hartono. Dari dunia global kita turun ke tanah air, Indonesia juga punya miliarder yang terkenal sederhana tapi berpengaruh, yaitu Budi Hartono dan Michael Hartono. Mereka dikenal sebagai kakak beradik terkaya di Indonesia, pemilik Jarum Group dan BCA. Tapi gaya hidup mereka jauh dari kemewahan yang mencolok. Bukan cuma soal uang, mereka fokus ke filantropi dan pembangunan masyarakat lewat Jarum Foundation. Yayasan ini mendanai pendidikan, budaya, olahraga, dan lingkungan, menyentuh jutaan orang setiap tahun. Bahkan di publik, mereka jarang muncul atau pamer harta. Rumah, mobil, semua dijaga sederhana. Prinsip mereka sederhana tapi powerful. Kekayaan itu digunakan bukan ditumpuk.
Dari Bude dan Michael, kita belajar kalau kaya nggak harus pamer dan membagi peluang serta sumber daya buat masyarakat itu jauh lebih berarti. Kadang kita mikir, jadi orang kaya itu soal berapa banyak yang bisa dikumpulin. Tapi, dari 8 orang tadi, kita belajar hal sebaliknya. Bahwa nilai sejati dari kekayaan bukan di berapa banyak yang kita punya, tapi di berapa besar dampak yang kita berikan. Jadi mungkin, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan lagi gimana caranya jadi kaya, tapi kalau aku kaya nanti, aku mau ngelakuin apa ya buat orang lain? Kalau kamu setuju kekayaan itu punya arti lebih dari sekedar angka, klik subscribe biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Karena kadang, satu cerita bisa mengubah cara kita melihat dunia.